Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Salsabila Regi. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman membahas mengenai kelarutan. Baiklah, kita mulai. Definisi kelarutan. Kelarutan didefinisikan dalam besaran kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larut jenuh pada temperatur tertentu. Dan secara kualitatif didefinisikan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk disperse molekular homogen. Prinsip umum kelarutan. Yang pertama, larutan jenuh. Suatu larutan di mana zat terlarut berada dalam kesetimbangan dengan fase padat. Yang kedua, larutan tidak jenuh atau hampir jenuh. Larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Yang ketiga, larutan lewat jenuh. Larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak daripada yang seharusnya ada pada temperatur tertentu, tetapi juga zat terlarut yang tidak larut. Di sini ada istilah kelarutan. Yang pertama, sangat mudah larut. Jumlah bagian pelarut diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat kurang dari 1. Terus ada yang mudah larut, itu dari 1 sampai 10. Kemudian ada yang larut, jumlah bagian pelarut diperlukan untuk melarut satu bagian zat itu 10 sampai 30. Selanjutnya agak sukar larut 30 sampai 100, sukar larut 100 sampai 1000, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000, praktis tidak larut lebih dari 10.000. Interaksi pelarut dengan zat terlarut. Ahli farmasi mengetahui bahwa air adalah pelarut yang baik untuk garam, gula, dan senyawa sejenis, sedangkan minyak, mineral, dan benzena biasanya hanya sedikit larut dalam air. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pelarut polar. Kelarutan obat sebagian besar disebabkan oleh polaritas dari pelarut, yaitu oleh dipol momennya. Pelarut polar melarutkan zat terlarut ionik dan zat polar lain. Sesuai dengan itu, air akan bercampur dengan alkohol, segala perbandingan, dan melarutkan gula dan senyawa polihidroksi, dan yang lainnya. Tetapi di sini, Hildebrand telah membuktikan bahwa pertimbangan tentang dipol moment tidak cukup untuk menerangkan kelarutan zat polar dalam air. Kemampuan zat terlarut membentuk ikatan hidrogen lebih merupakan faktor yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan polaritas yang direfleksikan dalam dipol moment yang tinggi. Yang kedua yaitu pelarut nonpolar. Aksi pelarut dari cairan nonpolar seperti hidrokarbon berbeda dengan zat polar sebelumnya. Pelarut nonpolar tidak akan dapat mengurangi gaya tarik-menarik antara ion-ion elektrik kuat dan lemah karena tetapan dielektrik pelarut yang rendah. Pelarut juga akan dapat memecahkan ikatan kovalen dan elektrolit yang berionisasi lemah karena pelarut nonpolar termasuk dalam golongan pelarut aprotik dan juga tidak dapat membentuk jembatan hidrogen dengan elektrolit. Kemudian, pelarut aprotik adalah seperti hidrokarbon yang tidak akan menerima, juga tidak akan memberi proton, dan dalam keadaan ini akan menjadi netral sehingga berguna untuk mempelajari reaksi asam basa yang bebas dari pengaruh pelarut. Oleh karena itu, zat terlarut ionik dan nonpolar tidak akan larut atau hanya dapat terlarut sedikit dalam pelarut nonpolar. Tetapi, senyawa nonpolar dapat melarutkan zat terlarut nonpolar dengan tekanan dalam yang sama, melalui interaksi dipol induksi. Molekul zat terlarut tetap berada dalam larutan dengan adanya sejenis gaya van der Waals-London yang lemah. Maka, minyak dan lemak larut dalam karbon tetraklorida
benzena dan juga minyak mineral alkaloid basah dan asam lemak akan larut dalam pelarut nonpolar. Yang ketiga, pelarut semipolar. Keton dan alkohol dapat menginduksi derajat polaritas dalam molekul pelarut nonpolar. Karena itu, benzen yang mudah terpolarisasi menjadi larut dalam alkohol. Senyawa semipolar dapat berlaku sebagai pelarut perantara untuk bercampurnya cairan polar dan nonpolar. Aseton meningkatkan kelarutan eter dalam air. Propylenglikol menambah kelarutan campuran air dengan minyak permen dan air dengan benzil benzoat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, sifat dari solut dan solvent. Solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar pula. Misalnya, garam-garam anorganik larut dalam air. Solut yang nonpolar larut dalam solvent yang nonpolar pula. Misalnya, alkaloid basah, umumnya senyawa organik, larut dalam kloroform. Yang kedua, ada konsolvensi. Konsolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Misalnya, luminal tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran air dan gliserin atau solusi petit. Ketiga, ada kelarutan. Zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan yang sukar larut memerlukan banyak pelarut. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah dapat larut dalam air. Contohnya, semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl2, Hg2Cl2. Semua garam nitrat larut kecuali nitra basah. Semua garam sulfat larut kecuali BaSO4, PbSO4, CaSO4. Yang tidak larut dalam air, semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3, Na2CO3. Semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, BaO, BaOH2. Semua garam fosfat tidak larut kecuali K3PO4, Na3PO3. Terus yang keempat, temperatur. Zat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat padat tersebut dikatakan bersifat endotherm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Beberapa zat lain justru kenaikan temperatur menyebabkan tidak larut. Zat tersebut dikatakan bersifat exotherm karena pada proses kelarutannya menghasilkan panas. Beberapa sediaan farmasi tidak boleh dipanaskan, misalnya zat-zat yang atsiri, contohnya etanol dan minyak atsiri. Zat-zat yang terurai, misalnya natrium karbonat. Saturation, senyawa-senyawa kalsium, misalnya aqua calcis. Terus selanjutnya ada salting out. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibanding zat utama, akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contohnya, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila kedalaman air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Selanjutnya ada salting in. Salting in adalah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Contohnya, riboflavin tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan yang mengandung nektinamida. Terus selanjutnya ada pembentukan kompleks. Kompleks adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks.
Contohnya, iodium larut dengan larutan Ki atau NaI jenuh. Terus ada kecepatan kelarutan. Kecepatan kelarutan dipengaruhi oleh ukuran partikel. Makin halus solut, makin kecil ukuran partikel. Makin luas permukaan solut yang kontak dengan solvent, solut makin cepat larut. Yang kedua yaitu dengan suhu. Umumnya kenaikan suhu menambah kenaikan kelarutan solut. Terus yang ketiga pengadukan. Terus selanjutnya ada kelarutan cairan dalam cairan. Seringkali satu atau lebih cairan dicampurkan bersama-sama dalam pembuatan larutan farmasetik. Sebagai contoh, alkohol ditambahkan dalam air membentuk larutan hidroalkohol dengan berbagai konsentrasi. Minyak menguap dicampur dengan air membentuk larutan encer yang dikenal dengan air beraroma. Minyak menguap ditambahkan ke dalam alkohol untuk mendapatkan spirit dan eliksir. Eter dan alkohol digabungkan dalam kolodion dan berbagai minyak tetap dicampur menjadi lotion, spray, dan minyak obat. Selanjutnya, ada kelarutan zat padat dalam cairan. Sistem padatan dalam cairan termasuk salah satu yang paling sering ditemui dan mungkin merupakan tipe larutan farmasetik yang paling penting. Kelarutan padat dalam cairan tidak dapat diramalkan dengan cara yang sangat memuaskan, kecuali mungkin untuk larutan ideal, karena faktor-faktor rumit yang harus dipertimbangkan. Larutan farmasetik terdiri dari berbagai variasi zat terlarut dan pelarut. Kelarutan zat padat dalam air dipengaruhi oleh pertama temperatur, kedua penambahan zat terlarut lain, ketiga polaritas pelarut, keempat konstanta dielektrik pelarut, kelima pH larutan, keenam ukuran partikel, ketujuh ukuran molekul, kedelapan polimorfisme. Terus selanjutnya ada kelarutan gas dalam cairan. Konsentrasi gas yang terlarut saat berada dalam kesetimbangan dengan gas murni di atas larutan. Kelarutan tergantung pada tekanan, suhu, adanya garam, dan reaksi kimia. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.